Yo halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek dan kali ini kita ada di segmen Tech News lagi. Oke, di video kali ini kita akan membahas di luar smartphone. Ada informasi mengenai Intel yang mengkonfirmasi kalau dia nggak ada Intel Meteor Lake versi desktop. Ada juga informasi mengenai macOS Sonoma dan yang terakhir adalah informasi mengenai pesaing Intel yaitu AMD Ryzen 8000. Nah, penasaran kan informasinya? Tonton video ini sampai habis. Jadi di informasi pertama kali ini kita akan membahas mengenai Intel yang mengkonfirmasi kalau prosesor terbaru mereka Gen 14 atau Meteor Lake itu nggak akan ada versi desktopnya. Ya, ini kabar sedih untuk teman-teman yang pengguna desktop yang ingin menikmati kecanggihan dari Intel Meteor Lake ini. Jadi memang untuk Intel Meteor Lake ini akan diperuntukkan khusus untuk perangkat-perangkat mobile, desktop mini dan juga PC all-in-one. Jadi khusus di Intel Meteor Lake ini dia tidak akan menggunakan soket, semuanya BGA atau tertanam di dalam mainboard. Ya, kalau sebelumnya ada informasi mengenai LGA terbaru khusus untuk Meteor Lake ini, tapi sayangnya harus diredam dulu informasi itu. Rumor itu nggak benar dan mungkin akan nanti ditunda di generasi selanjutnya atau Aero Lake. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya Intel Meteor Lake ini beda banget dari prosesor-prosesor sebelumnya, mulai dari arsitekturnya beda, model penyusunan tilenya juga beda, ada SoC tile, ada NPU dan lain sebagainya. Nah, itu cuman bisa dinikmati di perangkat-perangkat mobile atau laptop, di perangkat desktop mini dan juga all-in-one PC. Jadi di desktop PC tidak bisa menikmati itu. Jadi mungkin nanti pengguna desktop akan bisa menikmati kecanggihan-kecanggihan dari Intel Meteor Lake yang udah ada sekarang ini baru di generasi selanjutnya atau Intel Aero Lake Gen 15. Sabar aja ya, kita tunggu. Selanjutnya kita bahas mengenai macOS terbaru dari Apple yaitu Sonoma. Jadi kemarin ini udah resmi kalau macOS Sonoma ini udah bisa kalian download, udah bisa kalian pakai di perangkat Apple kalian, baik itu MacBook, iMac, Mac Pro dan lain sebagainya. Itu pokoknya yang menggunakan macOS ya. Dan perangkat yang bisa menggunakan macOS Sonoma ini antara lain adalah iMac 2019 ke atas, iMac Pro 2017 ke atas, MacBook Air 2018 ke atas, MacBook Pro 2018 ke atas, Mac Pro 2019 ke atas, Mac Studio 2022 ke atas, dan Mac Mini 2018 ke atas. Selain yang saya sebutin tadi, ya nggak akan bisa menikmati macOS Sonoma ini gitu. Ya harus ganti itu. Kalau misalkan punya Mac Pro yang 2018, ya ganti yang baru aja. Oke, jadi apa aja sih sebenarnya update dari macOS Sonoma ini? Yang pertama ada widget yang baru, kemudian ada yang namanya presenter display. Nah, presenter display ini adalah sebuah fitur di mana ketika kalian melakukan sebuah panggilan video dan mempresentasikan sesuatu, biasanya yang tampil kan cuma materi presentasinya. Nah, di presenter overlay ini, di fitur ini, dia akan juga bisa menampilkan orang yang mempresentasikan. Jadi dia akan seolah-olah berada di depan materi presentasinya itu. Wah, ini menarik. Kemudian ada banyak banget di sini pembaruannya. Ada panggilan Siri yang berubah, yang biasanya harus Hey Siri, sekarang Siri aja udah bisa. Kemudian ada autofill PDF dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di sini adalah adanya game mode. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas kalau misalkan macOS Sonoma ini akan support game mode. Akan ada fitur baru yang namanya game mode. Nah, game mode ini adalah fitur yang namanya aja game mode. Fitur di mana Apple di sini memaksimalkan kinerja daripada hardware yang menggunakan macOS Sonoma ini untuk menjalankan sebuah game ketika game itu dimainkan. Jadi ketika game mode ini dihidupkan, maka macOS Sonoma akan menurunkan penggunaan CPU dan GPU untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di background. Dan CPU dan GPU tadi akan fokus bekerja untuk menjalankan game yang dimainkan kita. Nah, selain itu ada penurunan latensi untuk perangkat-perangkat wireless seperti AirPod, kemudian game controller yang menggunakan menggunakan wireless itu akan diturunkan latensinya agar nggak ada delay ketika kita bermain game. Dan ya, untuk controller PS5 atau PlayStation 5 itu juga support di macOS Sonoma ini. Dan yang tidak dibahas oleh Apple di sini ketika game mode ini dihidupkan adalah konsumsi baterainya. Nanti gimana ketika game mode ini dihidupkan, apakah boros baterai atau baterainya tetap hemat baterai.
Nah, itu belum dijelaskan oleh Apple. Kemungkinan ya ketika game mode ini jalan ya pasti konsumsi baterainya lebih tinggi ya. Tapi ya kita tunggu aja, nanti pasti ada beberapa update baru, update dari orang-orang di luar sana yang udah mencoba game mode ini pasti akan men-share gimana konsumsi baterai yang digunakan ketika game mode ini dihidupkan. Kita tunggu aja. Selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik dari episode kali ini, yaitu nggak kalah dengan Intel, AMD di sini mulai membocorkan, mulai mensepil-sepil sedikit nih mengenai prosesor terbaru mereka, yaitu AMD Ryzen 8000 series. Jadi berita ini atau mengenai berita AMD 8000 series ini itu pertama kali diomongkan oleh Minis Forum, di mana Minis Forum ini ada perusahaan yang konsentrasinya adalah membuat sebuah perangkat komputer dengan bentuk yang kecil-kecil, mini-mini. Dan Minis Forum ini mereka itu sekarang lagi membuat sebuah tablet Windows di mana mereka sepil untuk prosesornya. Jadi prosesor yang digunakan di sini adalah AMD Ryzen 8000 yang memiliki codename Hawk Point. Jadi AMD 8000 series ini adalah versi refresh dari 7040 atau AMD Phonic ya. Karena di sini untuk CPU-nya, untuk arsitektur CPU yang digunakan juga menggunakan arsitektur yang sama, yaitu Zen 4. Yang beda adalah arsitektur GPU-nya. Dia menggunakan RDNA 3.5. Dan di GPU-nya tadi itu ada tambahan yang namanya XDNA Engine, di mana XDNA Engine ini fungsinya adalah untuk memproses kebutuhan AI kita. Ya, memang XDNA Engine ini akan menjadi saingan dari fitur NPU atau VPU dari Intel Meteor Lake. Wah, semakin seru. Semuanya berlomba-lomba masuk ke dalam artificial intelligence. Jadi di produk Minis Forum yang terbaru ini atau tablet Windows mereka yang terbaru ini, mereka akan menggunakan EPU dari AMD ini, si AMD Ryzen 8000 series atau Hawk Point ini, yang dimana dia menggunakan TDP 22 sampai 28 watt. Nah, informasi yang tertera mengenai AMD 8000 series itu hanya cukup segitu itu. Lebih lanjut mengenai gimana base clock-nya berapa, turbo clock-nya berapa, dan fitur-fitur yang lainnya dari AMD 8000 series atau Hawk Point ini masih belum ada keterangan lebih lanjut. Jadi ya nanti kita kalau misalkan ada informasi mengenai Ryzen 8000 series ini kita akan bahas. Pokoknya di sini semakin seru lah. AMD nggak mau kalah nih kayaknya dengan Intel. Kita lihat aja perkembangan dari prosesor ini gimana nanti ke depannya. Pokoknya yang penting nanti kita yang harus diuntungkan gitu. Ketika ada pesaing pasti harganya lebih murah. Kan begitu toh? Oke, itu tadi adalah 3 informasi yang kita bahas di episode kali ini. Gimana menurut kalian tuh? Menurut ketiga informasi tadi, Intel, terus kemudian ada macOS terbaru, dan juga AMD 8000 series. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton sejauh ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Isokotek. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Dadah, bye-bye.